Puji Tuhan, kekasih Tuhan, selamat pagi. Selama kita menikmati satu pesta besar di hadapan Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus bersama dengan keluarga kita. Bukan suatu kebetulan kalau Tuhan membawa kita sampai di sini. Sebab itu, mari kita siapkan hati kita dan benar-benar kita bawa akan kehidupan kita untuk dapat menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan. Kita akan nyanyikan Manis Kau Dengar. Engkau beri kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun dalam keadaan yang sangat terbatas, tapi kami percaya Engkau yang sudah menyediakan tempat buat kami untuk dapat menikmati hadirat Tuhan. Sebab itu Bapa, Engkau kuasai seluruh kebaktian kami hingga kepada tamatnya. Segala kuasa gelapan roh jahat yang mau mengganggu menghalangi kami dalam kebaktian ini, kami ikat, kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dan kami tolakkan keluar darah Tuhan Yesus. Hancurkan, patahkan segala pekerjaan iblis. Terima kasih Bapa, kami berdamai dengan Engkau. Persekutukan roh kami dengan roh-Mu ya Allah, dan kemuliaan kasih-Mu turun atas kami. Hamba-hamba-Mu yang
yang melayani pagi hari ini, dan semua ikut ambil bagi dalam pelayanan, Engkau urapi secara khusus Bapa. Engkau pakai jadi orang berkat yang luar biasa untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Bapa. Hari ini kami merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Hari ini kami merayakan persekutuan dengan seluruh anggota keluarga. Kami tahu Engkau lah yang telah mengatur semua dan kesempatan yang ada pada kami. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami pada hari ini dengan secukupnya, dan ampuni salah kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan alaskan kebaktian kami pagi ini dengan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Hati saya sangat bersuka cita kepada Tuhan, karena sekian lama kita tidak dapat berkumpul bersama-sama, tapi pagi ini adalah hari kemenangan yang Tuhan berikan, dan saya percaya urapan Tuhan yang dahsyat ada atas kebaktian kami pagi ini. Puji Tuhan, kita nyanyikan semuanya dan kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini kita semua diberkati Tuhan, boleh melayani Tuhan dengan sukacita. Kalau Tuhan pujian kami, Kau juru selamat kami, Roh Kudus-Mu tercurah atas kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Haleluya. Katakan Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Haleluya Yesus. Ku buka hati, tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Haleluya. Mari semua jemaat yang di rumah sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu mengalir Tuhan, mengalir dalam jiwa kami tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku,
Tuhan, sore hari ini saudara dan saya sangat diberkati Tuhan. Luar biasa Roh Kudus ada di antara kita sore hari ini. Amin, kita akan melayani Tuhan, kita akan membesarkan nama Tuhan. Saudara dan saya dipakai Tuhan di dalam satu keluarga, di dalam kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian. Kami percaya kasih kita semua, kasih saudara dan saya ada di dalam kasih Tuhan. Amin. Saya sangat cinta saudara. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Kami cinta, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Katakan sama-sama dengan saudara di sekeliling Anda. Mana aku harus mengatakannya, perasaan ini loh Bapak Ibu ada di hati kita. Amin. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Saya sangat cinta keluarga Tuhan. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Sungguh-sungguh katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Saya sangat melihat wajah yang ceria. Amin. Yang di rumah pasti berbahagia sore hari. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api
termosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selama-lamanya. Menyala, menyala selama-lamanya. Sekali lagi katakan menyala, menyala, menyala selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara dan saya, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita sore hari ini buat mendengar firman Tuhan. Kita undang Tuhan Yesus, kita undang Roh Kudus buat berkarya di dalam kehidupan kita. Kita percaya kuasa Tuhan ada. Amin. Haleluya Yesus. Kudus urapi setiap kami. Haleluya.
Firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, Kau ada bersama dengan kami. Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang surga, Bapa dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, dan syukur kami sembahkan pada Engkau Bapa. Engkau Bapa yang baik, Engkau sangat baik dan teramat sangat baik buat kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allahku. Bapa, kami syukur dan terima kasih buat kasih karunia kesempatan untuk kami datang berbakti pada Engkau Bapa dalam hari raya Pentakosta yang Kau nyatakan di tempat ini saat ini Bapa. Kami telah memuji besarkan nama-Mu Bapa, mengagungkan tinggikan Engkau di dalam segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah pujian yang kami sembahkan jadi dupa yang harum yang hati-Mu Bapa. Engkau Allah yang kudus bertata di atas pujian, berikan kekuatan sukacita dalam kami ini kan mengagungkan Engkau melalui pujian kami Bapa. Bagi hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau dalam menyampaikan pujian, baik leader, singer, pemain musik dan petugas LCD Bapa, Engkau tahu jerih lelah mereka dalam melayani Engkau tidak akan sia-sia. Berkati kehidupan mereka Bapa, baik keluarga, rumah tangga, pekerjaan dan pelayanannya Bapa. Semuanya Kau berkati dengan berkat berkelimpahan, berkat jasmani maupun rohani, sediakan buat hamba-hamba-Mu ini Bapa. Bapa, di saat yang terindah ini kami akan menerima berkat rohani mulai firman dan Roh Kudus-Mu Bapa. Layakkan kami untuk kami menerimanya Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kuduskan kami di hadirat Bapa untuk kami layak menerima firman Bapa. Berikan hikmat buat kami Bapa untuk mengerti akan segala kehendak-Mu, terlebih lagi kami belum melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Bapa, urapi dengan urapan dari Allah di tempat maha tinggi, yang berikan kekuatan memampukan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bukan rahasia firman buat hamba-Mu Bapa. Kau taruh perkataan-Mu di hati dan pikiran lidah hamba-Mu Bapa. Berfirman Allah yang hidup Bapa, dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami semua siap mendengar. Haleluya, amin. Haleluya. Allahku ajaib, Yesusku luar biasa. Amin. Melalui hal-hal yang sulit, melalui peperangan, pencobaan, atau apapun juga, kita tahu bahwa Tuhan ada menyertai kita. Dia berikan kesempatan buat kita untuk dapat menikmati perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita merayakan hari raya Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Di kamar loteng di Yerusalem bertepatan dengan hari raya hari Minggu yang kelima, di mana kita berdoa, berkumpul bersama dengan keluarga. Dan Tuhan sudah taruh kita di rumah bersama dengan keluarga masing-masing. Sebab itu mari kita lihat apa yang Tuhan rencanakan dalam pekerjaan kudus ini. Tema firman Tuhan sore hari ini saya beri nama Pentakosta, ya, pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 7 dan ayat 14. Saya akan bacakan pelan-pelan ayat-ayat ini. Ayat 1. Ketika tiba hari raya Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah nyala api. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi dan yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Saudaraku yang kekasih, Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya di kamar loteng di Yerusalem, bukan di gereja besar, bukan di lapangan yang luar biasa hebatnya yang bisa menampung ribuan orang, tidak. Tapi waktu itu hanya ada 120 orang yang mereka berkumpul bersama-sama untuk bersekutu dengan Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa itulah kehendak Tuhan untuk memenuhi mereka dengan janji Allah. Dan saudaraku, Alkitab katakan turunlah suatu bunyi yang besar
kuasa Allah dinyatakan atas mereka, dan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa terjadi, kebangunan rohani yang terjadi. Cuma saya mau ajak kita melihat, ya, apa hasil lain, fungsi masalahnya apa, ya, hasil lain yang terjadi akibat pencurahan Roh Kudus itu. Ya, coba kita baca ayat yang ke-6. Ketika bunyi turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata ini adalah orang Galilea? Saudaraku yang kekasih, Roh Kudus itu membuat orang saling mengerti. Sekarang kita boleh melihat banyak dalam keluarga, papa berkata ini, mamanya tidak ngerti, ya, membuat keputusan yang lain, atau orang tua berkata begitu, anak-anaknya mengambil keputusan yang lain. Tapi Roh Kudus akan membuat semuanya mengerti dengan baik, ya. Walaupun mereka orang-orang Galilea yang berbicara pada waktu itu, dan orang-orang lain yang mendengarnya pada waktu itu, mereka tahu bahwa Allah menghendaki satu perkara yang luar biasa di dalam kehidupannya. Sebab itu saudaraku, mari pada sore hari ini, di mana kita merayakan hari raya Pentakosta, bukan saja kita dapat kuasa Roh Kudus Allah, kita dapat berkata-kata dengan bahasa roh, dengan berbagai bahasa, ya, selama 9 malam lebih telah kita berdoa menyembah kepada Tuhan, minta supaya Tuhan memberikan karunia-karunia-Nya. Tapi lebih daripada itu, firman Tuhan katakan supaya kita menjadi anak-anak Allah, orang-orang percaya yang hidup bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Bukalah hatimu supaya Roh Kudus itu mengubah hati kita, sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita kehendaki dapat dimengerti oleh seluruh anggota keluarga. Jangan dulu yang lain sampai ke ujung bumi, ya. Kita lihat dalam keluarga kita. Ini satu hal yang sangat penting, satu hal yang sangat luar biasa. Saya puji Tuhan kalau selama ini doa malam kita dalam keluarga-keluarga berkumpul bersama-sama membaca firman Tuhan, bersama-sama menyembah kepada Tuhan, bersama-sama menikmati pencurahan karunia-karunia Roh Kudus Allah. Saya tahu inilah hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan. Di masa yang sulit seperti ini saja, Tuhan tetap bekerja. Sebab itu saya katakan buat sidang jemaat, jangan goyah, jangan takut, maju terus. Apapun yang engkau alami, Tuhan tahu engkau mengalami itu dalam kehidupanmu. Tuhan tahu engkau mendapatkan kemenangan-kemenangan yang besar. Sebab itu saudara, mulai pagi tadi saya dapat terima telepon dari banyak-banyak kekasih Tuhan. Tapi bagaimana kesehatannya? Puji Tuhan sudah baik, ya. Puji Tuhan sudah baik. Kita optimis saja. Karena tahu kesembuhan itu sedang berjalan, sedang Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Yang saya sangat terharu melihat keluarga-keluarga Tuhan begitu rindu untuk mencari kehadirat Tuhan dalam beribadah pada sore pagi hari ini, sehingga benar-benar kita menjadi anak-anak Allah yang berkemenangan di dalam Tuhan. Sebab itu dikatakan semua mengerti bahasanya. Yang pertama, yang kedua, Kisah Rasul pasal 2 tadi, tapi sekarang ayat yang ke-14. Ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Saudara, hal yang kedua terjadi, yaitu perubahan keadaan di dalam hatinya. Kita kenal Petrus siapa? Beberapa hari yang lalu, belum 50 hari yang lalu, kita lihat dia menyangkali Tuhan Yesus selama 3 kali. Takut menghadapi anak kecil, anak perempuan kecil, seorang gadis remaja, seorang wanita. Takut. Kenapa? Takut risiko yang akan terjadi di atas kehidupannya. Takut akan banyak-banyak hal. Takut akan banyak-banyak perkara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mau katakan kepada saudara, kalau Roh Kudus Allah yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita,
itu akan memberikan kepada kita kekuatan baru. Amin. Akan memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, kita boleh merasakan kuasa Allah yang begitu dahsyat terjadi di atas kehidupan kita. Sebab itu pada sore hari ini, bila renungan firman Tuhan ini akan menjadikan kita anak-anak Allah yang bertumbuh semakin kokoh dan kuat dalam Tuhan. Tidak takut akan pencobaan. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Saya katakan nanti kan itu urusannya Tuhan. Yang sekarang Tuhan berikan kita kesempatan, kita lakukan itu dengan baik untuk hormat, kemuliaan, kebesaran namanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan, kalau kita hanya tunggu angin bertiup kemana, ya, dalam pengkhotbah, angin bertiup kemana dan sebagainya, maka engkau tidak akan pernah panen. Tapi jika engkau bertindak untuk mengerjakan sesuatu, maka engkau akan melihat perkara-perkara yang dahsyat terjadi di atas kehidupan kita. Kita akan mengalami pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Kita akan mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa di atas segala-galanya. Kita mendapatkan kekuatan baru. Sebab itu tadi malam memang habis kebaktian doa, saya bergumul berat dengan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mau momen yang bagus besok itu terlewatkan semuanya karena saya sakit. Saya katakan tidak. Apapun yang terjadi, saya harus bangkit untuk mengiring, untuk melayani Tuhan. Kalau saya saja sebagai seorang pemimpin jemaat seperti itu, bagaimana jemaatnya dapat dikuatkan? Sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya puji Tuhan kalau saya ada sebagaimana ada pada saat ini dan dapat melihat, mengalami dan merasakan perbuatan baik Tuhan yang luar biasa itu ada di atas kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dan saya berdoa agar kebaktian-kebaktian seperti ini bukan hanya hari ini saja, tapi besok, lusa, dan seterusnya kita akan melihat kuasa kasih Allah yang dahsyat ada di atas kehidupan kita. Kuasanya luar biasa. Dia sangat mengasihi engkau. Dia sangat mengasihi engkau. Tadi malam juga saya berdoa untuk jemaat. Tuhan, Engkau gerakkan jemaatmu yang mau datang untuk mencari hadirat-Mu, supaya mereka dapat melihat kemuliaan kuasa Allah. Ini sesuatu yang baru. Sebab selama ini tidak pernah ada kebaktian pagi di sini. Tapi puji Tuhan, hari ini banyak saudara-saudara yang datang. Saya tahu ini adalah kemurahan Tuhan, kuasa kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Dia dahsyat, dia luar biasa, akan memberikan yang terbaik buat orang-orang yang mengasihi Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-14 tadi dari Kisah Rasul pasal 2, Petrus mendapatkan satu pengubahan di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Ya, saya katakan kurang lebih sekian hari yang lalu, pada waktu Tuhan Yesus disalib, dan Tuhan Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkali aku 3 kali. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dan benar, dia takut menghadapi seorang gadis kecil, gadis remaja, seorang wanita. Dia takut. Tapi puji Tuhan, setelah Roh Kudus datang, penuhi hatinya, penuhi kehidupannya, dia berani bangkit berdiri untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Yesus adalah Tuhan yang memberi kemenangan, yang memberi kekuatan, yang memberi sukacita. Dan saya percaya pagi ini pun juga Dia memberi saya kuat baru, Dia memberi saudara kuat yang baru, sehingga kita benar-benar hari ini merasa terberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang dahsyat, dengan berkat-berkat yang luar biasa. Puji Tuhan saudaraku, biarlah kesempatan yang indah ini janganlah kita biarkan begitu saja. Tadi malam dalam kebaktian doa, saya berdoa, Tuhan, Engkau tolong si ini, Engkau tolong si ini, pakai mereka untuk menjadi seorang pahlawan dalam menyatakan kuasa kasih-Mu, dalam menikmati berkat-berkat Allah atas kehidupannya. Tuhan mengatakan, tapi orangnya itu agak ragu, orang itu agak khawatir, agak takut. Tapi saya percaya, bagaimanapun juga Tuhan bisa mengubahkan dia. Kalau Petrus diubahkan,
kita semua juga dapat diubahkan. Amin. Amin. Sebab itu ya dikatakan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18 ya. Efesus 5 ayat yang ke-18, jangan kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Haleluya. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh itu bukan sekedar peres gitu, tapi amber ya. Penuh dengan roh. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Kekudusan dari Allah menjadi bahagian kita. Kita dapat melihat, mengalami Allah mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari jangan kita biarkan ya kesempatan yang ada seperti ini untuk kita lewatkan begitu saja. Kita masih bersyukur sama Tuhan kalau masih ada kelonggaran untuk beribadah kepada Dia. Tapi kalau suatu saat ini ditutup sama sekali, kita harus kembali ke kebaktian online kita, maka akan mengadakan banyak kerinduan. Ada orang-orang yang mengatakan kepada saya, iya Papi benar, tapi saya rindu untuk duduk bersama-sama. Sudah hampir 2 bulan kami tidak ketemu satu dengan yang lain. Saya katakan betul. Marilah kita ketemu di dalam doa. Kita serahkan semua di dalam doa dan mintalah tangan kasih Tuhan yang dahsyat itu ada di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah tinggalkan biarkan kita. Tapi penuh dengan roh itu penting sekali artinya. Yang pertama yaitu hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang kedua, Galatia 5 ayat yang ke-16 ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Oh haleluya ya. Kalau kita hidup oleh roh, roh yang menghidupkan kita, keinginan daging itu tetap ada saudara. Kita jangan mengatakan kalau kita sudah hidup dalam roh maka keinginan daging itu tidak ada, sudah bebas hambatan. Tidak. Justru kadang-kadang semakin kuat membuat kita goyah, bimbang dan jatuh akhirnya. Tapi saya katakan mari kita menjadi anak-anak Allah. Kita membawakan kehidupan kita ya. Mau jadi anak Allah yang benar-benar kuat di dalam Tuhan. Benar-benar menang di dalam Tuhan. Karena kuasa kasih Allah yang dahsyat itu ada di atas kehidupan kita. Yang ketiga, Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Amin. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kalau saya berdoa bisa berbahasa roh, kalau saya berdoa bisa melihat kemuliaan Allah, ada karunia-karunia yang lain. Tapi dikatakan kita akan hidup dipimpin oleh roh ya. Kalau kita dipimpin oleh roh, dikatakan tadi ayat sebelumnya, tidak akan menuruti keinginan daging. Walaupun keinginan daging itu ada untuk menyerang kita, tapi kita bisa mengatakan tidak. Kita bisa mengatakan saya mau tetap ikut Yesus, apapun yang saya alami di dalam kehidupan saya. Sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada sore ini saya mau ajak kita benar-benar memperhatikan kehidupan kita dalam Tuhan. Bagaimana kita penuh dengan roh. Yang keempat, Galatia 5 ayat yang ke-18. Iya. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba-hamba Tuhan yang makin kokoh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, berilah dirimu dipimpin oleh roh, maka alif bata dunia tidak akan dapat menguasai engkau dan saya. Aturan-aturan duniawi tidak akan dapat mengalahkan kita, karena engkau berada di dalam kuasa kasih Allah
yang begitu dahsyat atas kehidupan kita. Sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada sore hari ini saya mau ajak kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh. Buka hatimu, terimalah Roh Kudus Tuhan. Buka hatimu, terimalah karunia-karunia pengasihan Roh yang hari ini kita rayakan, hari pesta besar. Allah mencurahkan Roh-Nya atas gerejanya. Kita dikuatkan, kita maju dan kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan kerjakan di atas kehidupan kita. Kita serahkan semua ke dalam tangan kasih-Nya. Kuasanya kekal, dahsyat sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Sekiranya demikianlah renungan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Singer datang di depan dengan musik. Kita akan menyanyikan Ya Roh Kudus berhembuslah. Ya Roh Kudus. Satu nyanyian yang sepanjang minggu didengungkan. Saya kalau menyanyikan nyanyian ini, saya merasakan satu urapan Tuhan yang begitu dahsyat ada di atas kita semua. Bukalah hatimu, terimalah semuanya, dan nikmatilah pekerjaan Allah yang begitu dahsyat atas hidup kita. Kita nyanyikan nyanyian ini, Ya Roh Kudus berhembuslah sekarang. Amin. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Dengan penuh kerinduan yang kita nyanyikan Ya Roh Kudus, haleluya. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, ya. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Urapi kami Tuhan, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, haleluya. Urapilah,
Bapa di surga, inilah kerinduan kami kepadamu Bapa. Inilah kerinduan kami supaya Engkau rapi tiap-tiap kami dengan Roh Kudus-Mu yang begitu dahsyat, dengan Roh Kudus-Mu yang begitu ajaib, yang memberi kekuatan baru bagi kami untuk mengiring dan melayani Engkau. Kami rasakan pagi ini kuasa Roh Allah yang begitu dahsyat terjadi di tengah-tengah kami. Kami boleh melihat kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Kuasa kasih-Mu kekal sampai selama-lamanya. Engkau tahu kerinduan kami untuk mencari akan hadirat-Mu, untuk melihat kemuliaan Allah dan kuasa Allah yang begitu dahsyat. Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu yang datang sore ini. Engkau berkati rumah tangga mereka, keluarga-keluarga yang datang. Engkau berkati Bapa. Sekarang hamba akan berdoa buat semua keluarga yang ada. Pada kesempatan ini saya minta buat semua keluarga yang ada di rumah, untuk kita berdiri saling bergandengan tangan. Kita akan berdoa biar kuasa Allah yang memberikan kekuatan baru buat kami mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau lihat anak-anak-Mu yang berpegangan satu dengan yang lain dalam rumah mereka. Kuasa kasih Allah turun atas mereka, memberikan kekuatan baru, anugerah Allah yang luar biasa, dan kekuatan baru yang Engkau nyatakan Bapa akan menjadikan kami semua anak-anak Allah yang menang. Engkau dahsyat Bapa, Engkau dahsyat Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Engkau berkati semua mereka yang mungkin tidak bisa mengikuti siaran kami, tapi melalui siaran ini Bapak, mereka dapat dikuatkan, mereka dapat dikuatkan, mereka dapat diberkati untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Allahku. Hamba juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang mengalami masa-masa yang sangat sulit, baik dalam bidang pertahanan, ekonomi atau apapun juga. Tapi hamba percaya hikmat marifat-Mu Engkau karuniakan buat bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa kami, agar pemimpin-pemimpin kami boleh mengambil jalan keluar untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba memuji kebesaran-Mu ya Allah. Oh haleluya. Hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sidang kekasih Tuhan, turun dan tinggal atas kamu kiranya berkat dan anugerah dari Allah yang Bapa kami, kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan pimpinan Roh Kudus, turun tinggal menyertai kamu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan selamat, damai dan sejahtera dengan iringan berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Bapa